Hai Sobat Olah Bola, welcome back di Ngolah Bola with me, Rizky Melia. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang pertandingan yang baru saja berlangsung. Kemarin baru aja Timnas U19 ya, yang baru aja nggak lolos nih ke babak selanjutnya. Dan ada juga pertandingan pre-season antara Manchester United versus Liverpool. Dan tentunya gue nggak bakalan bahas tentang pertandingan ini sendirian. Kali ini gue ditemani oleh Bung Binder. Halo Bung Binder, Rizky, apa kabar? baik. Kemarin baru aja nih Timnas Indonesia ya Bung ya, sempat heboh nih karena Timnas Indonesia ini nggak lolos ke tahap selanjutnya. Betul. Ya, karena adanya regulasi yang sedikit kontroversial nih ya. Oke. AFF masih menggunakan regulasi sistemnya head to head Iya. nih. Nah, menurut Bung Binder sendiri nih, kalau kenapa sih AFF ini masih menggunakan regulasi head to head gitu sistemnya? Sebetulnya sistem head to head ini dipakai juga di AFC. Waktu kemarin kita ada kualifikasi Piala Asia, itu kan head to head juga. Jadi sebetulnya ya sistem ini masih juga dipakai oleh AFC ya, dan juga ini bukanlah sistem yang sebetulnya kontroversial, karena kalau menurut gue ya memang ini adalah sistem untuk mencegah tim mencari hasil imbang. Jadi setiap tim yang ketemu itu harus meraih kemenangan. Tapi kan kesulitan bagi Timnas U19 itu meraih kemenangan lawan Vietnam, kemudian lawan Thailand. Dan di pertandingan terakhir itu ternyata Vietnam lawan Thailand itu imbang. Artinya pada saat dibuat mini klasemen untuk melihat head to head, Vietnam dan Thailand itu dinilai unggul dari segi produktivitas gol. Nah, maka itu jadi Timnas U19 ya tersingkir karena juga memang di awal tidak bisa menang lawan Thailand dan juga lawan Vietnam. Dan ini memang masih berlaku regulasinya di AFC. Jadi bukan sesuatu yang mungkin orang bingung atau apa ya. Ini memang dipakai waktu Piala Asia kemarin, kita satu grup sama Nepal, sama Kuwait, sama Jordania. Head to head juga, cuma bedanya di pertandingan terakhir antara Kuwait lawan Yordania, meskipun Yordania itu sudah di atas angin, nggak perlu menang istilahnya, seri pun lolos, tapi mereka main serius, bisa menang dengan skor 3-0 kan. Ini kan bedanya di final match, ternyata skenarionya Indonesia tersingkir karena Vietnam lawan Thailand itu bermain imbang 1-1. Iya, tapi kan kalau misalkan kita melihat nih pertandingan antara Vietnam dan Thailand ini sepertinya mereka sengaja gitu untuk memperoleh hasil 1-1 ini. Tapi kalau menurut Bung Binder, benar nggak sih mereka ini ada unsur kesengajaan main mata gitu? Ya, kalau untuk sementara kan masih dugaan. Kita nggak bisa menuduh juga. Kalau kita menuduh, ya kita harus ada bukti. Jadi memang gue sendiri ngelihatnya itu aneh, tapi nggak bisa menuduh. Kalau kita curiga, wajar. Oleh karena itu memang dari PSSI pun memberikan protes. Karena mereka kan menonton ulang ya pertandingannya, dan mereka melihatlah ada yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Tapi mereka juga kan nggak menuduh, hanya meminta dari AFF agar dilakukan investigasi. Nah, kalau nanti investigasi itu sudah dilakukan dan kita bisa mendengar apa penjelasan dari AFF, baru nanti ketahuan benar atau tidak sih ada pengaturan. Memang sih sekarang kan semua orang berpikirnya, wah ini sepertinya nih main mata. Tapi kalau kita gak ada bukti, ya susah juga kita menuduh seperti itu kan. Nah, kalau melihat performa Timnas U19 kemarin nih Bung, apa sih kira-kira yang perlu dibenahi? Begini ya, kita juga pertama-tama harus memahami bahwa Timnas U19 ini kan belum lama dibentuk. Kalau nggak salah mereka pemusatan latihan pertamanya aja bulan Maret. Ya, sampai ke bulan Juli, belum juga 6 bulan. Memang mereka ada pemusatan latihan di Korea, ada main laga uji coba di Korea, ada main di Prancis juga, turnamen. Tapi untuk membentuk kerjasama itu gak gampang, karena ini pemain-pemain yang masih muda, yang masih belajar. Bahkan ada banyak pemain yang usianya 17 tahun. Jadi kalau kita mau berbicara tentang kekurangan dari Timnas U19, ya banyak. Dari cara mereka memberikan passing, dari cara mereka melakukan pressing, dari cara mereka melakukan shooting ke arah gawang tim lawan atau juga heading, memang akurasinya belum 100%. Tapi kan kita melihat di 2 match terakhir fase grup, ya mereka sudah mulai padu ya. Kalau menurut gue sih memang ini masalahnya di kerjasama mereka. Karena secara kualitas pemain, sebetulnya pemain-pemain Timnas U19 gak buruk-buruk juga. Ada Zanadin, ada Arkan Fikri,
Marcelino, kemudian Ronaldo Ronaldo. Kuate, ada juga di belakang Ferrari, kipernya apalagi jago kan, Cahya Iya, Supriyadi, ada Kakang Rudianto. Jadi secara kualitas Rabani yang mencetak Rabani. gol ya sebagai striker, secara kualitas nggak jelek. Cuma kalau kualitas ini nggak bisa digabungkan, ya tentu sulit nanti kita melihat permainan yang rapi. Ya, jadi permasalahannya masih di chemistry Masih di aja chemistry, nih yang iya. belum dapet. Nah, kalau kita melihat nih Bung ya, Oke. permasalahan timnas Indonesia ini dari U19 Ya. terus juga timnas senior ini selalu sama nih. Permasalahannya ada di striker. Oke. Ya. Nah, kalau Bung Binder sendiri melihat timnas U19 kemarin, strikernya bagaimana? Cocok nggak sih? Iya, ini masalah akan terus terulang jika memang di kompetisi nanti klub-klub memakai striker-striker lokal. Artinya harus lebih sering memberikan kesempatan kepada striker lokal. Tapi kan juga kita tahu di level klub itu persaingannya ketat. Jadi seandainya striker lokal yang diberikan kesempatan untuk tampil tidak bisa perform, sedangkan di klub lainnya itu pakai striker asing perform, ya tentu klub tersebut akan pakai striker asing juga. Jadi masalahnya di situ. Iya. Seandainya striker-striker lokal yang sekarang ada bisa perform, bisa mencetak banyak gol, ya tentu mereka akan mendapatkan tempatnya. Nah, itu salah satu persoalan bahwa minimnya ya jam terbang bagi mereka di level klub. Tapi kalau gue melihat di timnas U19 di pertandingan-pertandingan kemarin, memang di awal kita sulit, tapi kemudian ada Rabani yang muncul. Rabani ini menurut gue terlihat sebagai sosok yang ideal, postur tubuhnya tinggi, dia heading juga bisa, punya kecepatan, shootingnya juga akurat, dan ya ini menurut gue ini striker ideal. Tapi sekarang setelah dia bermain di timnas U19, dia akan bisa mendapatkan tempat gak di klubnya? Sebagai pemain yang diberikan kepercayaan untuk lebih sering bermain, belum tentu juga kan? Iya, betul. Jika dia tidak mendapatkan menit bermain di klub, ya nanti yang dikhawatirkan, ya dia juga akan sulit nanti untuk bisa bermain sesuai ekspektasi kita setiap kali dia turun. Memang masih muda juga Rabani, tapi ya pemain-pemain muda ini perlu diberikan kesempatan lebih banyak. Ya bahwasannya nanti mereka sulit berkembang, ya tetap harus dipush oleh pelatih dari klub tersebut. Iya, mereka memang butuh jam terbang Iya, ya, Bung. betul. Nah, kalau semalam juga ada pertandingan Manchester United versus Liverpool nih. Oke. Big match ini ya. Iya, big match ya di Bangkok nih. Oke. Gimana Bung Binder reviewnya? Memang dari segi scoreline MU hebat bisa menang 4-0 ya. Kemudian dari cara permainan menjanjikan, jauh ada perubahan, menjanjikan sekali karena dari awal yang dimainkan kan pemain-pemain inti dari MU, ya kan, dan mereka terlihatlah bermain disiplin, dari cara mereka membangun serangan, dari cara mereka bertahan, rapi banget permainannya. Cuma kita juga harus melihat di kubu lawan Liverpool. Kalau Liverpool ini kan sebelumnya pelatihnya sudah mengatakan Jurgen Klopp sebelum pertandingan, tidak ada yang namanya pertandingan persahabatan lawan MU. Tapi di line up, di starting line up, dia menurunkan lebih banyak pemain muda dari awal. Ya kan, itu juga bisa dimanfaatkan oleh para pemain MU. Karena ya jelas para pemain muda ini sulitlah untuk bisa mengimbangi para pemain MU yang sudah matang. Bruno, Martial, Sancho, Rashford. Apalagi di belakang hanya Joe Gomez yang dia pasang. Iya. Salah satu pemain yang biasa bermain di tim inti. Maka itu wajar gol-gol yang tercipta itu di babak pertama adalah kalau nggak karena kesalahan pemain atau kesalahan koordinasi. Jadi mereka bisa mencetak 3 gol. Ya, jadi MU menang. Memang bagus MU menang. Tapi ya gue bingung juga dengan fans MU yang overreact. Seolah-olah ini pertandingan resmi, mungkin ini pertandingan Liga Primer, dan mereka sepertinya akan kembali berjaya, ya ini masih awal. Memang awalnya ini menjanjikan, tapi masih banyak kerja keras yang perlu dilakukan oleh para pemain ini kalau mereka mau bersaing. Karena Liga Inggris ini kan bukan cuma harus lawan klub-klub papan atas, kadang-kadang klub papan tengah, papan bawah pun bisa menyulitkan klub tersebut, klub besar tersebut. Jadi ini adalah start yang bagus. Dan saya juga berharap bahwa Erik ten Hag ini akan bisa lah mengubah permainan dari MU ya. Dibandingkan musim lalu kan mereka dikatakan dilatih oleh Godfather gegenpressing. Ternyata yang kita lihat kan gagal pressing mulu kan. Nah tapi kalau di pertandingan semalam ya gue melihat udah rapi sih, pressingnya rapi. Karena di babak kedua ketika ada pemain-pemain inti Liverpool yang main, juga defense-nya MU solid, nggak ada kesalahan yang mereka lakukan. Dan pemain-pemain muda MU yang turun di babak kedua juga terlihatlah sistem permainannya itu bagus sehingga mereka bisa bekerja sama. Dan yang mencetak gol keempat itu kan pemain muda, Pellistri, bekerja sama dengan pemain mudanya, Amad Diallo. Artinya sistem dari Erik ten Hag ini sudah mulai perlahan-lahan dipahami oleh para pemain MU. Ya,
tentu mereka artinya sekarang punya harapan yang bagus ya untuk musim yang akan segera bergulir nanti. Iya, mungkin fans MU ini overreact karena memang rivalitas MU Iya, Liverpool rivalitas, juga betul, itu betul. berpengaruh. Padahal juga cuma ya, pertandingan persahabatan. Iya. Ya. Kita belum tahu nih, besok kan masih ada lagi nih di Australia, Bu. Iya, betul, Mereka betul. bakalan, Ya, MU. Nah, itu nanti bertanding lagi. kita lihat lagi, kita pantau. Semoga bisa bermain dengan cara yang sama seperti kemarin malam. Nggak ada kesalahan yang biasa dilakukan. Mungkin juga karena Maguire nggak main Iya, kemarin bener. malam. Jadi terlihat lini pertahanan itu solid kan. Varane, Lindelof, Bailey yang dimainkan. Alex Telles pun sebagai center back mainnya bagus kemarin malam Iya, dia. betul. Kalau ada Maguire itu yang kadang-kadang aneh kan. Iya. Patut ditunggu juga Iya. nih Maguire di bawah Erik ten Hag ya, bakal kayak apa nih Iya, iya, permainannya. Nah, kita beralih ke Liverpool nih, Bu. Oke. Ya, Darwin Núñez nih mendapat sorotan yang luar biasa banget nih Oke, dari penggemar sepak bola gitu, Iya, iya. dengan penampilan dia semalam melawan MU gitu. Padahal sebenarnya kan dia nggak main full time juga ya. Iya. Terus banyak juga tuh meme-meme yang beredar sama-samain dia sama Andy Carroll. Oh, oke. Sama-sama dia sama Andy Carroll. Nah, kira-kira nih gimana sih Darwin Núñez ini di Liverpool? Apakah bakal cocok itu bermain di Liverpool? Apakah bakal bersinar di Liverpool? Apakah benar dia akan mirip dengan Andy Carroll next-nya? Kalau sekarang ini masih terlalu dini untuk menilai Núñez ini bagus atau tidak bagus untuk Liverpool ya. Iya. Untuk Liverpool kalau secara individu dia memang pemain yang bagus kan, di Benfica bagus. Cuma gue nonton pertandingan kemarin malam, yang gue ngelihat Núñez ini pintar juga untuk mencari free space. Ya, Dia dapat 2 peluang. Satu shooting bisa di save penjaga gawang MU, satu lagi situasi rebound. Dan dalam 2 kesempatan itu dia sebetulnya mendapatkan ruang untuk bergerak. Jadi ya pemain ini punya naluri yang baik. Dia punya kecerdasan untuk mencari ruang yang terbuka di situasi yang sulit. Karena kan para pemain MU tuh di babak kedua bermain bertahan, mengandalkan counter. Kalau menurut gua harapannya bagus untuk dia. Dan juga kan Jurgen Klopp ini juga dalam urusan membeli pemain baru jarang gagal. Bukan artinya tidak selalu gagal, tapi jarang gagal. Buktinya musim lalu Luis Diaz dibeli dalam tempo yang singkat, dia bisa langsung menyetel kan dengan permainan Liverpool. Nah, Iya. gue berharap bahwa Darwin Núñez pun nanti akan bisa melakukan hal yang sama, tapi tergantung dia akan bisa mendapatkan first team nggak? Masih ada Jota juga, masih ada Firmino iya, juga. betul. Jadi persaingannya juga cukup ketat di Liverpool. Ya, semalam cuman kurang finishingnya aja Ya, sih ya, betul. yang ini. Kalau melihat transfer pemain Oke. nih, kemarin sudah ada Haaland yang pindah ke Yes. Manchester City ya, Oke. terus ada Gabriel Jesus yang ke Arsenal. Oke. gitu. Terus kabarnya juga Cristiano Ronaldo nih, nggak tahu Oh, nih mau benar, stay benar. atau mau Betul, pindah betul, gitu. betul. Kira-kira Cristiano Ronaldo ini akan stay di Manchester United atau dia bakal pindah? Kalau dia akan pindah, seharusnya sudah ada penawaran dari klub lain. Ya. Tapi sampai hari ini kita belum membaca berita itu. Apakah itu cuman gertakan doang nih supaya MU gercep gitu di Ya, bursa MU transfer? memang perlu pemain-pemain baru, apalagi di lini depan kan, karena kan strikernya sekarang hanya Ronaldo dan Martial lah yang pengalaman. Ada juga kan striker muda mereka, Garnacho atau siapa itu namanya, lupa ya gue. Nah, pokoknya mereka perlulah minimal 1 striker lagi kalau mereka memang mau bersaing di papan atas. Kalau gue gak yakin bahwa Ronaldo ini hanya gertak, dia artinya serius ingin pindah. Tapi kalau memang belum ada klub yang memberikan penawaran ke MU ya, ke MU karena dia kan masih pemain MU, masih Iya. punya 1 tahun. Kalau belum ada klub yang melakukan penawaran, ya agen dia juga mencari klub tapi belum dapat, ya dia mau nggak mau harus stay di stay. MU. Dan dari MU sendiri kan Erik ten Hag yang gue ikutin perkembangan beritanya bahwa dia masih menginginkan Ronaldo tetap stay kan di Manchester United karena dia tahu sekarang ini belum ada pengganti seperti Cristiano Ronaldo. Martial memang cetak gol, tapi apa bisa nanti dia tampil seperti dulu? Kan nggak ada jaminan juga. Kemarin dia cetak gol juga kan karena kesalahan dari Reece Williams. Kalau melihat bursa transfer sejauh Oke. ini, Bung, gimana komentarnya? Gua ngelihat bursa transfer yang menarik itu Mane ke Munchen ya. Munchen, ya. Karena gua agak bingung ya. Karena Mane ini kan sebetulnya kan pemain inti di Liverpool ya. Dan dia sudah memenangi Liga Champions, Liga Premier Inggris, Piala FA, Piala Liga Inggris, dan lain-lain lah. Piala Dunia Antar Klub. Ya kalau dia pindah, gue kira mungkin dia akan pindah ke sesama klub Inggris yang juga besar. Tapi dia pindah ke klub besar
yang di Liga Jerman. Nah, Liga Jerman dan Liga Inggris kan kita tahu lebih ketat itu Liga Inggris. Bukan berarti Liga Jerman itu jelek. Liga Jerman juga kompetitif, tapi dari level kompetitif itu tentu Liga Inggris kan lebih kompetitif lagi kan. Nah, gue agak bingung kok bisa dia pindah ke Bayern Munich. Nah, apakah ada sesuatu nih di belakang layar yang kita nggak tahu? Apa tuh? Ya kita nggak tahu kan apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga dia mau pindah ke Bayern Munich kan. Dan yang menariknya sekarang setelah Mane ke Bayern Munich, Lewandowski jadi gak nih pindah? Ke Barcelona. Ke Barcelona atau mungkin ke Chelsea. Kita nggak tahu kan, mungkin last minute Chelsea kasih penawaran yang lebih besar lagi. Nah, itu yang menarik sih bagi gua ketika Mane masuk, Lewandowski pindah gak? Kalau Lewandowski pindah kemana nih? Barca karena kan kabar terakhirnya sudah mendapatkan Rafinha. Ada gak mereka uang untuk dapat Lewandowski sekarang? Rafinha juga dibeli dengan harga mahal. Nah, kalau menurut Bung Binder nih, transfer siapa atau dari klub mana ke mana yang paling mungkin untuk terwujud? Ini ya, sebelum jendela transfer window ditutup ya. Gue lagi menunggu dari ini ya, dari Chelsea ya. Siapa lagi pemain yang bisa dia beli? Karena kita tahu Chelsea kan kehilangan banyak pemain kan di lini pertahanan kan. Nah, sejauh ini kita lihat pergerakan dari Chelsea ini belum gesit lah istilahnya. Artinya mereka belum bisa mendatangkan banyak pemain. Baru Sterling ya yang gua baca beritanya itu baru Sterling. Mungkin juga nanti ada Koulibaly yang akan masuk. Tapi Chelsea ini kan juga perlu bertransformasi. Karena mereka juga sudah kehilangan Lukaku. Oke lah mereka dapat Sterling, tapi Sterling kan bukan striker. Sterling biasa main di wing. Terus di belakang nih, Christensen sudah pindah kan ke Barca. Rudiger sudah pindah. Dia kekurangan pemain di tengah. Kecuali Tuchel percaya dengan Chalobah dan pemain-pemain lain kayak Reece James bisa main di sana. Nah, gue lagi menunggu Chelsea ini akan membeli siapa lagi nih. Karena yang sekarang membutuhkan pemain selain MU, Chelsea. Kalau Real Madrid sendiri, Bung, ya sebagai fans Real Madrid, masih butuh nggak sih Real Madrid untuk mendatangkan pemain? Real Madrid sih sebetulnya butuh Mbappe ya. Itu kan kita tahu sebetulnya. Tapi kan Mbappe ini kan memang nggak mau. Dan menurut gue penolakan Mbappe ini memberikan motivasi sih kepada para pemain Real Madrid. Loh kenapa ketawa kamu? Loh iya kan? Harus Madrid ini sebetulnya kan butuhnya kan Mbappe. Tapi karena Mbappe menolak, itu memberikan motivasi juga kepada para pemain Real Madrid sebelum final Liga Champions. Apalagi mainnya kan di Prancis. Nah, akhirnya mereka bisa menang. Sehingga gak dapat Mbappe, mereka mengambil Tchouaméni untuk lini tengah. Selain Tchouaméni, kita tahu ada pemain lain seperti Camavinga di tengah. Artinya akan ada regenerasi di Madrid di lini tengah. Kecuali nanti mereka bisa mendapatkan striker yang menurut mereka ini sesuai dengan kriteria yang mereka perlukan. Karena Jovic juga udah pindah kan ke Fiorentina. Mungkin last minute mereka bisa dapat, tapi kan nggak mungkin striker yang hebat. Iya, kalau menurut Bung Binder kira-kira siapa yang cocok nih striker? Ya, kalau Lewandowski nggak mungkin sih ya. Karena yang pertama posisinya dengan Benzema kan sama dia, ya. Dan kemudian Benzema nggak mungkin lah diganggu gugat posisinya, dan Levy juga maunya ke Barca. Ya mungkin Neymar ini kan dibilang akan dijual. Tapi mau nggak Neymar? Dia bakalan main ke Madrid gitu? Ya itu maksud gua, belum tentu juga kan, karena kan dia sebelumnya kan pemain Barcelona. Ya kalau Neymar oke lah menurut gua, biar kasih persaingan juga lah. Kan dulu Figo aja dari Barca aja pindah kan ke Madrid. Oh iya benar. Iya kan, bisa aja Neymar kalau memang harganya pas, tapi harganya terlalu mahal kayaknya Neymar. Iya betul. Oke, terima kasih ya sudah nonton video ini. Thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. See you next video. Thank you.